Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 39. Baik, qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Naif ghafarallahu lahu, al-ghiratul mazmumah, cemburu yang tercela, cemburu yang negatif sifatnya. Cemburu itu kan sebuah rasa yang tidak nyaman, kemudian ada prasangka buruk di sana, yang jika diikuti akan menimbulkan dampak yang lebih buruk lagi. Itu yang mazmumah, yang tercela. Karena ada juga cemburu yang positif, cemburu yang terpuji, bahkan memang seharusnya untuk cemburu. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, kecemburuan itu pasti selalu ada, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Bahkan cemburu itu juga bagian yang tidak terpisahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, sementara Imam Ibnu Hibban mensahihkannya. Minal ghairati ma yuhibbullahu wa minha ma yubghidullah. Fa amma allati yuhibbuha Allahu fal ghairatu fir ribati, wa amma al ghairatu allati yubghiduha Allah fal ghairatu fi ghairi ribatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada cemburu yang disukai oleh Allah, ada juga cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengklasifikasikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cemburu yang positif, ada cemburu yang negatif. Fa ammal lati yuhibbuha Allahu fal ghairatu fir ribati. Adapun cemburu yang disukai oleh Allah adalah cemburu yang disebabkan ribah. Ribah itu suatu sebab yang membuat seseorang ragu, membuat ada ganjalan di dalam hati. Dalam arti kata, cemburu yang positif itu cemburu yang beralasan, cemburu yang beralasan. Wa ammal ghairatu allati yubghiduha Allahu fal ghairatu fi ghairi ribatin. Adapun cemburu yang dibenci oleh Allah adalah cemburu yang tidak disebabkan riba. Dalam arti kata, cemburu yang tidak beralasan, cemburu yang tidak beralasan. Dan ini seringkali terjadi, seringkali terjadi cemburu-cemburu yang tidak beralasan sama sekali. Hanya memang murni was-was dari syaitan dan juga terbawa oleh bujuk rayu syaitan untuk membuat suasana tidak nyaman, kemudian merusak keharmonisan rumah tangga. Nah, sebagai contoh, kalau cemburu yang beralasan, ketika seorang istri menyaksikan secara langsung bagaimana suaminya berkomunikasi dengan lawan jenis, tetapi tidak wajar, misalkan dalam urusan dagang atau jual beli. Istrinya tahu kalau suami memang punya usaha, barang yang diperjualbelikan, yang mau tidak mau
dihadapkan dengan kenyataan adanya calon pembeli atau calon pelanggan yang lawan jenis, ya. Kalau memang sudah diupayakan, walaupun sudah diupayakan, maksud saya, walaupun sudah diupayakan, ada nomor kontak putra, ada nomor kontak putri, itu sudah diupayakan memang. Orang punya bisnis toko online misal, sudah dipisah. Ini untuk putra nomornya ini, untuk putri nomornya ini. Tapi kadang-kadang hal yang seperti itu tidak diperhatikan oleh calon pembeli. Yang penting ada 2 nomor, semuanya disimpan. Yang satu nggak bisa dihubungi, misalkan yang putri, atau tidak cepat respon. Akhirnya calon pembeli itu inisiatif menghubungi nomor satunya, yang sebenarnya itu untuk khusus putra. Akhirnya sudah terjadi percakapan di situ, jual beli, tanya barang, penjelasan, tawar menawar, ya. Kalau cuma sebatas itu aja, itu bukan riba, tapi ternyata berkelanjutan seperti tanya kabar, ya. Cuma sekedar tanya kabar aja, kemudian memberikan kata-kata motivasi, katanya nasihat, dan itu ternyata saling bersambut, ya. Itu sudah riba namanya. Nah, dalam kondisi seperti ini wajar kalau seorang istri cemburu, dan cemburu seperti ini adalah cemburu yang terpuji. Seorang suami kalau misalkan ditegur, ya jangan marah. Itu tanda istri masih cinta, istri merasa memiliki suami. Tapi sebaliknya, kalau sudah sampai seperti itu, istri biasa-biasa aja, istrinya membiarkan dan mendiamkan, ya itulah cintanya juga patut dipertanyakan. Jadi kemudian suami sampai tengah malam ketawa ketiwi sendiri, cekikian, ya. Kemudian komunikasinya sudah pakai kik, ya kan? Sisi xi, atau kakak, ya. Itu kan sudah di luar di luar yang diperlukan untuk hal jual beli. Cuma nanya berapa harganya, satu kode sekian, saat ini ada diskonnya, ada kan itu. Ini ada nomor rekeningnya, ada, tolong ditransfer, selesai kan begitu. Kan itu. Tapi kalau misalkan ada tambahan-tambahan, bapak penjual ini baik ya, kan itu. Kemudian yang laki-lakinya dalam cerita ini suami mengatakan calon pembelinya juga nggak kalah, padahal dia tahu ini lawan jenis, ini perempuan. Itu riba namanya. Itu riba, ya. Riba itu ada alasannya memang. Baik. Tapi kalau cemburu itu tidak beralasan, nah ini yang nggak baik. Ini yang negatif, ya. Misalkan seorang suami diundang rapat, bahkan intensitas rapatnya cukup tinggi, mungkin karena situasi, ya, menjelang tahun ajaran baru atau menjelang Ramadan atau akhir semester, akhir tahun akademik, yang mau nggak mau akhirnya ikut rapat pembangunan, rapat pendidikan, ya. Kemudian rapat evaluasi, rapat terus, kadang-kadang sampai tengah malam, ya. Padahal jelas undangannya untuk rapat, jelas juga di mana tempat rapatnya, jelas pula bersama dengan siapa rapatnya. Nah, dalam kondisi seperti ini seorang istri nggak boleh untuk cemburu, ya. Kenapa? Cemburunya tidak beralasan, fi ghairi ribatin. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kan mendukung, mensupport, mendoakan, ya. Enggak usah berpikir sudah mulai bosan sama saya. Rapat sampai malam. Yang dirapatkan, yang dibahas kan bukan sesuatu yang sifatnya pribadi. Itu kan sesuatu yang terkait maslahat umum, apalagi terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Maka cemburu-cemburu yang dikarenakan seperti ini harusnya dihilangkan. Sebaliknya pun sama, ya, ketika seorang suami melihat istrinya, kemudian sang suami cemburu, maka patut dipertanyakan, cemburu itu beralasan ataukah tidak beralasan, ya. Beralasan ataukah tidak beralasan. Kalau beralasan, itu cemburu yang baik, ya. Itu cemburu yang baik. Sama halnya juga dengan contoh yang pertama tadi, tidak sedikit para wanita yang punya usaha,
ya, punya usaha jual beli dan yang semisal, sudah diupayakan betul bahwa usaha itu memang untuk kalangan perempuan, kalangan wanita, ya, untuk kaum putri saja, sudah dicatat, ditulis, diingatkan. Tapi kemudian ternyata ya ada satu dua calon pembelinya ternyata lawan jenis laki-laki. Ya kalau cuma sekedar tanya jawab seperti biasa nggak ada masalah ya. Tapi kalau kemudian berkelanjutan, ya kan, kemudian komunikasinya ternyata lebih intens, menanyakan hal-hal yang sifatnya pribadi, ya dalam situasi seperti ini seorang suami harusnya cemburu, ya, harusnya cemburu. Nah, ini kalau kita contohkan untuk kehidupan masyarakat yang lebih umum ya luar biasa, bisa dikatakan cemburu yang ada pada suami sudah banyak yang mati, tidak ada lagi api cinta yang menyala. Dia lihat istrinya dibonceng oleh laki-laki yang lain, katanya teman kantor, ya. Kemudian dia tahu istrinya pergi, katanya tugas kantor bersama laki-laki yang lain, ya kan? Kemudian pertemuan ini, acara ini bersama dengan laki-laki yang lain. Kalau sudah acara seperti itu, dandannya luar biasa, berhias dan bersalatnya top, ya. Sementara kalau di rumah untuk suami sendiri tidak. Nah, itu bisa dikatakan cemburu suami sudah banyak yang mati, ya, banyak yang mati. Tapi kalau cemburunya itu tidak beralasan, ya, cemburunya tidak beralasan, itu cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan seorang suami melihat istrinya dibonceng oleh kakak laki-lakinya, kakak laki-laki istri, berarti kakak iparnya, dibonceng untuk suatu keperluan keluarga, ya kan? Atau mungkin dibonceng sama adik laki-lakinya, bepergian berdua untuk sebuah keperluan keluarga. Dalam kondisi seperti ini seorang suami tidak patut untuk cemburu. Kenapa? Wong itu kakaknya, itu adiknya, ya. Sebelum mengenal dia sebagai suami, istrinya sudah kenal dekat karena memang mereka saudara, kakak beradik. Kemudian kenapa cemburu? Ya. Kenapa cemburu? Ya, namanya bersaudara, kakak beradik, banyak yang betul-betul akrab, banyak yang benar-benar benar-benar dekat, ya. Bahkan dari kecil sudah saling curhat. Itu alhamdulillah kita sebagai pihak suami yang bersyukur istri kita akur dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya. Bahkan kita dorong, kemudian kita dukung untuk mempertahankan keakraban tersebut. Tapi sayangnya ya banyak suami yang kemudian cemburu yang tidak beralasan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa ghairatul 'abdi ala mahbubihi naw'ani. Cemburunya seorang hamba kepada yang dia cintai itu ada dua jenis. Ghairatun mamduhatun yuhibbuha Allah, cemburu yang terpuji, cemburu yang disukai oleh Allah. Wa ghairatun madhmumatun yakrahuha Allah, cemburu yang tercela, cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallati yuhibbuha Allah, cemburu yang disukai oleh Allah, an yaghara inda qiyamir ribati. Seseorang yang cemburu dikarenakan ada alasan, ada sebab, ya. Dan tentunya alasan dan sebab itu bukan alasan yang dibuat-buat, tapi alasan dan sebab yang memang ada yang kuat. Wallati yakrahuha Allah, cemburu yang dibenci oleh Allah, an yaghara min ghairi ribatin. Seseorang cemburu tanpa ada alasan yang kuat. Bal min mujarradi su'i dhanni, bahkan cemburu itu murni karena prasangka yang buruk. Su'udzan, ya, murni karena prasangka yang buruk. Ini tercela. Wa hadhil ghairatu, cemburu semacam ini, tufsidul mahabbata, itu akan merusak rasa cinta. Wa tuqi'ul adawata bainal muhibbi wa mahbubihi, dan akan menimbulkan kebencian antara orang yang mencintai dengan yang dia cintai. Jadi ini Ibnu Qayyim rahimahullah sebenarnya apa yang beliau sampaikan adalah penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang kita baca di atas tadi. Jadi cemburu itu ada dua, cemburu yang terpuji dan cemburu yang tercela. Kalau
yang terpuji itu yang memang beralasan, dan alasan itu alasan yang kuat, alasan yang syar'i, ya, bukan alasan yang dibuat-buat, bukan alasan yang hanya dikarenakan tuntutan dan dorongan emosi yang sesaat, bukan. Tapi memang ada alasan yang kuat dan syar'i. Sementara cemburu yang tercela adalah cemburu yang tanpa sebab, ya. Cemburu yang tanpa sebab. Nah, na'udzubillah, setan memang masuk dalam bab ini dan berusaha untuk mengeksploitasi manusia semaksimal-maksimalnya, merusak hubungan keluarga itu dengan cemburu-cemburu yang tidak beralasan, cuma prasangka buruk, ya. Gitu. Kalau misalkan seorang istri berprasangka suaminya nggak cinta lagi, suaminya udah bosan sama dia udah mulai tidak percaya diri, kemudian merasa inferior, ya, akhirnya minder. Saya kenapa? Mungkin saya nggak maksimal, mungkin saya begini, saya sudah begitu. Itu semuanya godaan syaitan itu. Tidak ada alasan yang kuat untuk kemudian menilai dan menyatakan suaminya itu sudah tidak cinta lagi. Apalagi kalau suaminya memang jelas melakukan aktivitasnya untuk yang baik, untuk yang maslahat umat, untuk kegiatan dakwah, untuk pendidikan anak, ya, untuk ta'awun. Kenapa harus cemburu? Nah, sama juga dengan seorang suami. Seorang suami itu dalam praktek hidup yang nyata banyak sekali yang memiliki rasa cemburu, dan cemburu itu tidak beralasan, sampai kemudian melakukan dan menentukan hal-hal yang masuk dalam kategori wallahu alam zalim kepada istrinya, ya, zalim kepada istrinya. Dan itu misal sebagai contoh melarang secara mutlak untuk istrinya berinteraksi, ya, bergaul, ya. Yang dimaksud di sini bergaul dengan sesama kaum putri, berinteraksi dengan sesama ummahat, dengan sesama akhwat, dilarang betul. Pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah. Ta'lim di rumah. Ada kegiatan misalkan kalau di sini masak-masak, nggak boleh kamu ikut, kamu di rumah aja. Kenapa? Was-was dan cemburunya itu na'udzubillah sangat ekstrim sekali. Sampai-sampai tidak sedikit suami itu yang melarang, kamu boleh, tapi walaupun di tengah-tengah ummahat, walaupun dalam lingkungan putri nggak boleh lepas cadar, tetap pakai cadarmu. Ini ekstrim banget. Yang itu jelas lingkungannya putri, itu sesama ummahat, kaum perempuan, ya. Apa alasan dia untuk kemudian tidak melepas hijabnya, ya kan? Padahal hijab itu kan disyariatkan untuk menghindarkan wajah perempuan yang sudah baligh dilihat oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahramnya. Ini perempuan semua, ya. Ini perempuan semua. Sampai ada beberapa suami yang punya tipe seperti itu. Jadi cemburunya na'udzubillah, ya. Cemburunya na'udzubillah. Sampai kemudian ada lagi contoh yang ekstrim, seorang suami tiap malam, tiap pagi meriksa handphone istrinya, ya. Mungkin ya karena alasan karena saking cintanya, saking sayangnya, nggak pengen kehilangan. Ya, mungkin istrinya dia pandang sangat istimewa, cantiknya cantik banget, ya kan, baiknya baik banget. Akhirnya nggak mau ada yang mengganggu. Tapi itu sudah terlalu ekstrim. Artinya apa? Suudzon sudah. Ya, kalau memang istrinya itu baik-baik, wanita yang salehah, kenapa sampai seperti itu? Apa prasangka buruknya? Tiap malam dicek. Ini nomornya siapa? Itu. Ini telepon kamu nih siapa? Padahal kadang-kadang itu telepon salah telepon, ya. Itu bisa jadi telepon temannya sesama putri, sesama umat, sesama akhwat, tapi tidak dicatat. Banyak sekali, tapi terus begitu, terlalu ekstrim dia berprasangka buruk. Ini bukan cemburu yang terpuji, ini cemburu yang tercela, ya. Cemburu yang tercela. Na'udzubillah, untuk hal ini ada lagi satu sikap yang seharusnya tidak dan jangan sampai dilakukanlah. Apa itu? Kemudian mengulik-ngulik atau mengungkit-ungkit masa lalunya pasangan, ya. Masa lalunya pasangan. Misalkan sudah menikah, hari ini sudah 2-3 hari, kemudian salah satunya lah suami atau istri sama saja nanya, Mas atau Dek pernah punya Facebook misalkan, kan itu. Ya yang ditanya seperti itu ya bingung, ya kan. Pernah, mana? Tolong dibukain, gitu. Passwordnya apa, gitu. Akhirnya dibuka,
kok history apa kalau Facebook itu Mas Abdullah nggak tahu jenengan nggak tahu Facebook kan jenengan tahu ini muacul sama anak jagung kan ya kayak history ya kayak riwayat percakapan itu kan dicek ini katanya teman ini siapa ini sama yang laki-laki ngecek Facebook suaminya padahal suaminya udah lama nggak pakai Facebook itu dulu sebelum ngaji atau sebaliknya seorang suami ngecek apa Facebook istrinya udahlah itu yang lalu yang sudah ya sudah yang dilihat masa depan ya siapa yang nggak punya masa lalu yang penting hari ini dia baik yang dia tunjukkan dia perlihatkan adalah sesuatu yang baik komitmen untuk hidup bersama udah yang dulu biarlah dulu ya kalau seperti itu dibuka pintunya akan sampai kemana nggak ada ujungnya ya kan nggak ada ujungnya itu cemburu ya cemburu yang ada dalam kehidupan rumah tangga ada dua cemburu yang positif cemburu yang negatif wa qala al-faqihu Abdullah ibn Shaddad ibn al-Had al-Laythi at-Tabi'i al-Kabir rahimahullah al-ghairatu ghairatani ghairatun yuslihu ar-rajulu ahlahu wa ghairatun tudkhiluhu an-nara Abdullah bin Shaddad seorang tabi'in mengatakan cemburu itu ada dua cemburu yang menjadi sebab seseorang itu bisa menata dan mengelola keluarganya dengan baik tapi ada cemburu yang membuatnya justru masuk ke dalam neraka ini perbedaan bahasa aja tapi intinya ada cemburu yang terpuji ada cemburu yang tercela apa itu yang terpuji yang ada alasannya kuat dan syar'i sementara cemburu yang tercela cemburu yang tanpa alasan cemburu yang tidak syar'i wa qala Abdul Aswad ad-Du'ali at-Tabi'iyul Kabir libnatihi rahimahumullah Abdul Aswad ad-Du'ali rahimahullah pernah menasihati anak perempuannya rahimahullah iyaki wal ghairata fa innaha miftahut talaqi kata Abdul Aswad kepada anak perempuannya jangan sekali-kali kamu cemburu karena cemburu itu adalah kunci perceraian artinya apa? Kunci yang membuka pintu perceraian tapi yang dimaksud cemburu apa ini? Cemburu yang tercela atau yang terpuji? Kan? Yang tercela tentunya setelah kita tahu klasifikasi atau pembagian dari cemburu maka kita sudah mengerti bahwa yang dimaksud cemburu di sini adalah cemburu yang tercela fal khulasatu kesimpulannya yaitu la yatala'abu syaitanu bikum jangan sampai setan itu menjadikan kalian bahan permainannya kalian dipermainkan jangan sampai liyufsida hayatakumus sa'idah merusak kehidupan kalian yang sudah bahagia bimujarradil dzununil kadzibati wal khayalatil fasidah hanya dikarenakan prasangka-prasangka yang bohong kemudian khayalan-khayalan yang merusak kan itu ini contoh yang lain saya ingat ada SMS gelap ya kan SMS gelap padahal isinya mungkin acak atau nggak tahu kok bisa dapat nomor kita isi SMS-nya kadang-kadang kita dapat seperti itu kamu lagi kesepian ya kan itu udah lama kan kamu nggak hubungi aku yuk call me misalkan itu SMS-nya seperti itu nggak tahu dari mana begitu Pak Eko sering banyak yang seperti itu kan itu maka ketika membaca seperti itu ya jangan cepat-cepat emosi dulu kan gitu lihat artinya mungkin nggak suaminya melakukan seperti ini bisa nggak istrinya sampai berbuat yang demikian apalagi kita sudah paham bahwa itu sudah SMS gelap itu SMS gelap yang kemudian nanti ujung-ujungnya penipuan ya ujung-ujungnya pemerasan kan ada penipuan ada pemerasan kan diperas akhirnya kalau macam-macam nanti saya sebar kan itu kalau macam-macam nanti saya sebar baik itu zon wafil Bukhari di dalam riwayat Bukhari iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadits hati-hati kalian jangan berprasangka-prasangka karena sesungguhnya nama prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan jadi kalau cuma ora salah mungkin loh ya kan itu menurutku dan seterusnya padahal itu sudah menghakimi apalagi aku urung tidak memastikan lagi nganu loh sama aja kalau memang belum pasti ya nggak usah pakai meng kayak gitu mending diam karena tanda baiknya keislaman seseorang itu ya dia tidak berkata-kata kecuali yang jelas-jelas
baik. Kalau masih spekulasi, hanya kira-kira, bukan sesuatu yang pasti, lebih baik dan alangkah indahnya kalau itu ditahan saja. Jangan kemudian disampaikan, jangan kemudian diucapkan. Wa ta'ammal ma'i, coba perhatikan bersama saya. Hadzal khabar al-ajiba likaidi syaitani wa ala'ibihi bi banil insan. Perhatikan baik-baik ya, hadis Nabi yang begitu menakjubkan ini ya. Bagaimana syaitan itu memasang perangkapnya, bagaimana syaitan itu mempermainkan anak-anak manusia, yaitu apa? Dengan prasangka. Memang kita nggak akan pernah berhenti dari berprasangka, nggak akan pernah berhenti dari berprasangka. Ada terus pokoknya pikiran itu udah kesana kemari, baru dapat sedikit masalah nih, apa ini yo, kayak waduh, engkau nek udah macam-macam itu. Ya. Kalau itu seperti itu muncul, ya sudah, ta'awudz aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan diikuti, kecuali kalau memang ada buktinya konkret, akurat, ya kan? Itu lain masalah. Qala Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Innasyaitana ya'ti ila firasyi ahadikum ba'da ma yafrishuhu ahluhu wa yuhayyi'unahu." Abu Umamah sahabat Nabi, di sini disebutkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, menjelaskan setan itu datang ke ranjang kalian setelah dibersihkan dan disiapkan. Ya. Setelah dibersihkan dan disiapkan, artinya punya ranjang, udah spraynya dipasang, bantal kepala, bantal gulingnya udah disiapkan, udah dikebahi, disapu segala macam, udah bersih. Fayulqi alaihi al-'uda awil hajara awil syai'a. Itu setan sengaja melemparkan ranting kayu kecil, batu kecil, atau apapun lah di situ. Liyudhibahu ala ahlihi, untuk membuat suami marah kepada keluarganya. Fa in wajada dzalika, kalau hal itu terjadi, fala yaghdabu ala ahlihi, maka jangan sampai seorang suami marah kepada istrinya atau keluarganya. Li'annahu min amali syaitan, karena itu termasuk tipu daya syaitan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang aneh di rumah, jangan buru-buru menjustis dulu, jangan tergesa-gesa untuk menghukumi, ya kan? Ini ada barang ini, ada barang itu. Kenapa begini? Kok tempatnya berubah? Kok posisinya bergeser? Ya. Kalau itu ternyata memancing amarah, kemudian membuat prasangka buruk itu muncul, lah ini tipu daya syaitan ini. Tahan dulu, ya kan? Duduk, pikir baik-baik, ya kan? Kalau perlu klarifikasi, ya kan? Kalau perlu bertanya, komunikasinya dibuka. Kalau misalkan abaikan saja karena kita selalu berprasangka baik, nggak mungkinlah suami saya begini, nggak mungkinlah istri saya demikian. Alhamdulillah, itu jauh lebih baik. Baik. Ini penjelasan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi intinya cemburu itu ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan petunjuk untuk kita agar bisa sekalipun cemburu yang terpuji, dan menjauhkan kita dari cemburu yang tercela. Walhamdulillahirabbil alamin.